Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Bisnis. Saya Miftahul Jannah, NPM 2005160-363. Selanjutnya Putri Apriliza 2005160-369. Ahmad Bukharisah 2005160-330. Hardian Farurozi 2005160-365 dan Ahmad Rifai Sitompul 2005160-362. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bab 10 rahasia dagang. Bab 10 rahasia dagang. A. Pentingnya perlindungan rahasia dagang. B. Ruang lingkup rahasia dagang. 1. Beberapa pengertian. 2. Hak rahasia dagang. 3. Hak pemilik rahasia dagang. C. Pengalihan hak dan lisensi. 1. Pengalihan hak. 2. Lisensi. D. Sengketa dagang. E. Pelanggaran rahasia dagang. Dan F. Ketentuan pidana. A. Pentingnya perlindungan rahasia dagang. Kebutuhan akan perlindungan hukum terkait rahasia dagang sesuai dalam Agreement on Trade Related of Intellectual Property Right telah diratifikasi oleh Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 menjelaskan dengan adanya perlindungan rahasia dagang dapat mendorong lahirnya invensi baru meskipun diperlukan sebagai rahasia namun tetap terdapat perlindungan hukum baik rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatan oleh inventornya. Ruang lingkup dagang. 1. Beberapa pengertian. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Memiliki nilai ekonomi karena berguna untuk kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dagang. 2. Rahasia milik dagang. Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Pengalian hak dan lisensi. Pengalian hak. Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan 1. Pewarisan, 2. Hibah, 3. Wasiat, 4. Perjanjian tertulis, dan 5. Sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan undang-undang. Kedua adalah lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi yang diberikan perlindungan dalam waktu tertentu. Perjanjian lisensi wajib dicatat dan di Dirjen Haki. Bila tidak dicatat dan tidak terlibat hukum pada pihak ketiga, demikian perjanjian lisensi dilarang membuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berlaku. Sengketa dagang. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu berupa yang pertama, gugatan ganti rugi, yang kedua, penghentian semua perbuatan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri atau pihak melalui inisiatif atribusi atau alternatif penyelesaian sengketa. Pelanggaran rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis ataupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Ketentuan pidana. Menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 terhadap pelanggaran hak rahasia dagang seperti dimaksud pasal
4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini dapat diancam dengan ancaman pidana meskipun tidak pidana sebagaimana dimaksud merupakan delik aduan. Sanksi pidana dan denda pelanggaran rahasia dagang. Pelanggaran pasal 13,14 pidana 2 tahun, denda 300 juta. Contoh kasus 10.1. Samlim adalah mantan karyawan di sebuah perusahaan, sebut saja PT Ingin Terus Sehat, yang memproduksi minuman energi di Jakarta. Sebagai seorang tenaga ahli formula khusus yang keluar secara baik-baik, kalian khusus LSL berkat upaya terus-menerus PT ITS memberikan pelatihan kepadanya. Aku ingin mencari suatu yang baru, fasilitas baru, gaji lebih besar, dan berbagai macam bonus akhir tahun yang lebih baik, kata LSL. Manusiawi memang alasan itu, Gayung bersambut. Kebetulan salah seorang teman lama sesama kuliah dulu menghubunginya untuk bergabung dengan perusahaan tempatnya bekerja dengan janji sebagai macam fasilitas yang menggiurkan. Kami ingin meningkatkan produksi kami. Kami merebut pasar yang lebih besar untuk 3 tahun ke depan, kata Ahjali, teman LSL tersebut. Kebetulan perusahaan ini, sebut saya PT Selalu Segar Perkasa, adalah pemain di produk minuman suplemen yang sejenis sekaligus kompetitor utama tempat perusahaan lama yang dulu bekerja. Sejak tahun 2000, LSL adalah karyawan PT SSP dengan jabatan Kepala Departemen Research dan Development atau R&D, yang juga sebagai tenaga ahli formula khusus yang sama sewaktu dulu masih di PT ITS. Berkat keahlian LSL yang mampu mengembangkan formula tambahan sekarang dalam waktu yang sangat singkat, PT SSP mengalami peningkatan yang luar biasa dalam penjualan produknya. Apakah P7ITS dapat menuntut LSL dan PT SSP karena perbuatannya itu yang menghancurkan pemasaran produk-produknya? Jawabannya adalah PT ITS tidak dapat menuntut LSL dan PT SSP karena perbuatan mereka belum tentu jelas mengambil rahasia dagang dari PT ITS. Berdasarkan narasi pun tidak menjelaskan secara fisik kejadian yang menjadi acuan masalah. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perbuatan LSL tersebut termasuk pelanggaran rahasia dagang? Jawabannya adalah, perbuatan LSL tersebut tidak termasuk pelanggaran rahasia dagang karena LSL berhenti secara baik-baik dan bergabung ke PT SSP dengan alasan yang normal serta tidak ada bukti menunjukkan dia menggunakan rahasia dagang milik PT ITS ketika ia bekerja di PT SSP. Berdasarkan pada pembahasan bab 10 materi rahasia dagang, maka dapat disimpulkan bahwa rahasia dagang dapat tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir. Dijelaskan bahwa salah satu langkah awal yang penting dilakukan pengusaha dalam melindungi rahasia dagang perusahaan adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan pekerjanya. Namun setelah kontrak kerja berakhir, maka tidak ada lagi hak kewajiban dari para pihak.